Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat luar biasa. Yesus Kristus. Puji Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Dan sebelum itu saya mengucapkan selamat datang kembali di Kota Solo untuk Bapak Saudara beserta keluarga. Baik, kita akan mulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk menyiapkan hati dan pikiran
setiap kami, bahkan WL, singer, pemain musik juga Tuhan urapi. Seluruh jemaat juga Tuhan urapi, jangan satu yang kau lewatkan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan juga sertai mereka. Tuhan timbulkan di tempat ini dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tempat ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, Tuhan proteksi dengan darah Yesus. Bahwa semua yang tidak datang dari Tuhan, semua dihalau di dalam Yesus. Semua kuasa jahat, roh jahat, mantra, dan sihir, semua dihalau di dalam darah. Bahkan radius 200 meter dari tempat ini, Tuhan, siapapun yang ada sekitar lewat, tetangga kanan kiri kami Tuhan, yang mendengar pujian penyembahan kami, yang mendengar firman baik sengaja ataupun tidak sengaja, Tuhan jamah mereka, mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan ibadah kami di bumi seperti di surga. Kami mau semuanya melayani, mengasihi Engkau, memuji, memuliakan Engkau dengan sungguh, dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur, bahkan mobil, motor, semua yang kami parkir di bawah Tuhan juga proteksi, dijauhkan dari orang-orang berniat jahat, orang-orang berniat yang tidak baik, yang merugikan kami, semuanya juga dihalau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang bekerja sebebas-bebasnya dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menghabiskan ibadah raya pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siap bersama-sama katakan Amin. Terima kasih Nabi untuk doa-doanya. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus ada dahsyat luar biasa. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian itu, ucaplah dan iman. Ucaplah dan iman.
semangat memuji Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan pujian lagi yang mengatakan hari ini kurasa bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya akan membuka ruang kesaksian bagi anak-anak Tuhan yang ingin menyatakan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan.
Baik, jika belum ada, Tuhan mengetahui setiap isi hati kita hadir pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang Tuhan.
hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami nyatakan tempat ini kudus karena Kristus sudah membayar lunas hutang doa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Yesus, ya Roh bekerja mengurapi setiap kami, juga mengurapi hamba-Mu ini. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman. Firman yang membebaskan kami, firman yang menyembuhkan kami, firman yang memulihkan kami, firman yang menjadi jawaban dalam pergumulan hidup kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang mau menerima firman berkata amin. Halo, apa kabar? Bersama Yesus saya sehat dan luar biasa. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Senang sekali berjumpa sekali di Solo dan di Sukoharjo dengan luar biasa kasih Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan. Ya. Mari kita lihat dulu di Matius pasal 6. Matius 6 ayat 9 dan 10. Matius 6 9 dan 10. Matius pasal 6 dan 10 firman Tuhan berkata begini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Banyak orang ya, cara berpikirnya ketika kita menerima Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus, apa yang kita pikirkan? Pertama-tama bahwa kita adalah bagian dari kerajaan surga. Amin. Nanti kalau mati masuk surga, benar? Itu selalu menjadi bagian penting. Tapi masuk surga itu nanti, setelah kita mati, benar? Setelah kita mati, waktu kita hidup sebagai pengikut Kristus, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Yang tadi diajari berdoa, karena itu berdoalah demikian. Ini Yesus mengajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya apa ini? Artinya waktu kita masih hidup di bumi, yang Tuhan mau, kehendak Tuhan adalah hidup kita sama seperti di surga. Amin. Bukan kita pergi ke surga, tapi surga turun dalam hidup kita. Bisa ditangkap kan? Banyak orang menjadi Kristen itu artinya agamanya Kristen. Banyak orang berpikir begitu, maka dia harus melakukan ini dan itu. Tapi tidak. Yang benar itu waktu kita menjadi pengikut Kristus, yang pertama-tama kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Terus posisi kita sebagai apa? Sebagai anak Allah, diberi kuasa. Yang Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, diberi otoritas, diberi kuasa, kewenangan menjadi anak Allah. Waktu kita menerima Yesus dalam hidup kita, dalam hati kita, dikatakan tubuh kita menjadi rumah Roh Kudus, rumah Tuhan. Amin. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus?
Apa itu? Artinya Tuhan diam dalam hidup kita. Kerajaan surga datang dalam hidup kita. Tapi seringkali tanpa kita sadari, kita tidak menyadari. Satu hari ketika Yakub, anaknya Ishak, mau pergi ke mana ini? Ke rumah pamannya Laban, mau menjumpai Laban. Di tengah jalan di Betel, di Luz, waktu itu tempat namanya Luz, dia tidur. Dia alas itu batu, pakai tidur dan bantal. Malam mimpi dia lihat malaikat turun naik. Lalu bangun pagi dia sadar tempat ini luar biasa karena ini pintu gerbang surga. Itu malaikat turun naik. Nah sekarang ini posisinya Tuhan diam di dalam kita. Ini Tuhan tidak turun naik, Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan menyertai kita. Dia berkerajaan, memimpin hidup kita ini dari hati kita. Kalau kalian pernah sekolah minggu, ada gambar tentang tubuh manusia. Kemudian ada Yesus duduk di atas tahta kursi, atau di bawah, atau di luar. Jadi diajari sampai Yesus duduk di atas tahta. Nah Yesus ini posisinya dalam hidup kita di mana? Di luar, atau kita sadar seperti Yakub bangun. Saya sadar Tuhan menyertai saya. Tempat ini pintu gerbang surga. Jadi dia kasih nama Betel. Betel adalah rumah Allah, rumah Tuhan. Itu Betel. Itu baru dia sadar. Nah, sekarang Tuhan diam di dalam kita, tapi seringkali kita tidak sadar. Makanya dalam doa itu Tuhan mengajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di hidup kita ini seperti di surga. Jadi surga yang turun, bukan kita yang pergi ke surga. Tapi ini kadang-kadang hilang dari cara kita berpikir. Kita hidup seperti sendirian, lonely, rasa sendiri, tidak bersama Tuhan. Tadi tanya, ya Allah, apa kabar? Jawabannya apa? Bersama Yesus. Itu kan mengajari kita. Setiap kali kita sadar bersama Yesus. Tapi itu di gereja kita ditanya apa kabar? Bersama Yesus saya dah sadar luar biasa. Nanti di luar ditanya teman, apa kabar? Jawabannya apa? Biasa jawab apa? Baik, masa biasa baik. Belum tentu juga. Aduh, kiriman datang, semua habis. Gimana itu? Karena dia tidak sadar bersama Yesus. Itu yang membuat kita jadi lemah, jadi merasa sendirian. Surga itu jauh, dan kita menderita karena perkara-perkara. Surga itu bisa dibayangkan, surga itu kayak apa? Kalau kita bilang apa surga itu? Lantainya emas, jalannya itu emas. Sekarang emas harga 1 gram berapa? Hampir 2 juta, 1,5. Bayangkan kalau kita punya 1 kilo saja. Tapi masalahnya kita tidak yakin. Satu hari saya punya teman bilang sama anak, tolong doakan Papa butuh untuk pelayanan, mau ke Kalimantan, butuh uang 85 juta. Lalu dia tanya, Pak, 85 juta itu maunya berapa? Oh, nggak usah tahu maunya, itu
banyak yang jelas. Kapan tidak usah gelisah. Guru sekolah minggu bilang surga itu dari emas, jalannya emas. Nanti saya berdoa supaya Tuhan tendang batu satu jatuh ke Papa. Papa bisa berangkat supaya. Jadi imannya itu beda dengan papanya nggak gelisah, anaknya punya iman yang realistis saja. Yang diajak itu yang dia percaya. Makanya Tuhan bilang iman seperti anak-anak kecil. Tapi iman kita seperti anak-anak besar yang tidak percaya kalau kita belum lihat. Sama seperti Petrus dan teman-teman berteriak ketika ada gelombang besar datang. Perahu mereka hampir tenggelam, mereka berteriak, "Guru, tolong binasa ini, tolong sama mati." Yesus tenang aja, dia berdiri dan berkata, "Diam, tenanglah." Seandainya ada rame-rame begitu, kalian bicara apa? Saudara bicara, ikut nimbrung, "Yo, mati nih," atau kalian berdiri? Tidak mudah, posisi begini tidak mudah. Biasanya kita ikut ramai. Makanya uji coba berkali-kali kalian nonton di YouTube. Ada orang rame-rame ke sini, tiba-tiba ada satu orang lari dari sana belok lari. Lalu terjadi, dia lari ikut lari. Ya, tanpa tahu masalahnya apa. Karena ada orang lari, dia ikut lari. Karena respon kita itu respon otomatisnya model begini. Kita tidak lihat apa yang terjadi, kita ikut saja. Lalu kemudian marah-marah. Dia lari sendiri, salahnya apa? Kita yang ikut-ikutan. Nah, kita suka ikut model begitu dengan dunia. Dunia bilang apa, kita ikut nimbrung di sana. Wah, ini situasi ekonomi susah. Memang situasi lagi susah, kalau susah semua. Harusnya kita berbeda. Kerajaan yang memerintah kita itu bukan dunia, kerajaan Allah. Yesus ketika ditanya oleh Pontius Pilatus, ya jawab, kerajaan bukan dari sini, datang dari atas. Bagaimana kamu? Bersama Yesus saya dahsyat luar biasa. Di luar pun jawab yang sama. Tapi kan aneh kan, kita merasa orang aneh. Biar aneh ya, kita berbeda memang. Berani tak begitu jawab di luar sana? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Kita bersama dengan Tuhan. Siapa yang dapat menolong kita? Tidak ada dikatakan. Tidak ada yang bisa menolong. Tapi itu semua pertanyaan. Ada tanda tanya di dalam. Kita yakin kan? Karena begitu murid-murid tidak yakin begitu, selesai Yesus bertanya kepada mereka, "Di mana imanmu? Kenapa kamu tidak bisa, Guru? Di mana iman? Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu kurang percaya?" Berarti kita tidak membangun iman kita. Kita sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumah di atas pasir. Kalau tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada banjir, aman semuanya. Begitu datang hujan, badai, banjir, baru ketahuan. Itu sama dengan penabur. Ya. Perumpamaan tentang penabur, ada 4 tanah jenis tanah. Tanah yang pertama, tanah pinggir jalan. Tanah kedua, berbatu-batu. Tanah ketiga, tanah semak duri. Tanah keempat, tanah subur. Itu diumpamakan tentang orang yang mendengar perkataanku, dikatakan. Kalau mendengar perkataan Tuhan
kemudian melupakannya, tanah hati kita tanah apa? Tanah pinggir jalan. Yang tumbuh di pinggir jalan apa? Jagung, keladi, atau rumput. Rumput itu bisa tumbuh di mana saja, di atap juga bisa tumbuh dia. Rumput, iblis bisa ada di mana saja. Iman tidak bisa tumbuh, tidak bisa timbul tanpa firman. Nah masalahnya lebih kita banyak dengar itu omongan orang, omongan teman-teman kita, berita yang kita dengar. Itu yang kita bicarakan berulang-ulang. Bukan perkataan Tuhan yang kita renungkan siang dan malam. Itu sebabnya kerajaan Allah kita tidak alami, tidak datang, kita merindukan. Banyak orang bunuh diri untuk apa? Untuk apa orang bunuh diri? Supaya selesai masalahnya. Dia berpikir begitu. Semua orang yang bunuh diri berpikir sudah capek hidup ini karena kesulitan, karena segala masalah, dia mau selesai. Apakah setelah bunuh diri selesai? Tidak. Tambah masalahnya. Tapi itu yang terjadi. Itu yang sering terjadi. Sekarang lebih banyak lagi orang bunuh diri karena YouTube ini, karena media ini. Anak kecil pun ada yang bunuh diri karena masalah. Kapan itu ada yang kelas 6 SD bunuh diri, kelas 6 SD sudah punya masalah berat. Ada yang kelas 3 SMA, ada yang kelas 2 SMA, dan kelas 1 SMA. Kan mengikuti film Korea, drama Korea, drama Jepang. Akhirnya hidupnya seperti orang Korea. Padahal kita bukan dari Korea, kita dari kerajaan Allah. Amin. Harusnya drama kita drama kerajaan Allah, bukan drama Korea. Cuma karena kita perhatikan, terus kita simak, kata per kata disimak, terus ikut nangis di sana. Lewat sedikit ulang lagi, lewat lagi. Kita ingin menyimak semua. Tapi firman Tuhan tidak disimak, tidak diulang lagi sampai di rumah, tidak direnungkan ulang. Tadi kita baca apa ya? Tadi khotbahnya gimana? Sudah lupa. Itu apa juga? Yang penting sudah ibadah. Itu kan pikiran kita. Padahal pesan Tuhan adalah jangan lupa engkau merenungkan firman itu siang dan malam. Jangan lupa engkau memperkatakannya. Yang kita katakan firman Tuhan yang kita renungkan atau perkataan-perkataan yang tidak jelas. Waktu kita lapar, yang kita renungkan apa? Aduh, dari mana dapat makan? Mama itu lapar. Harusnya waktu kita lapar, Tuhan, saya lapar, saya mau makan. Dalam saya tidak punya uang tapi Tuhan. Tapi kita sekunci mau makan tapi tidak punya uang. Mau makan tapi ya cukuplah nasi dan garam. Karena yang itu yang kita punya. Saya waktu kuliah kos masak sendiri, bawa beras dari kampung. Kadang-kadang saya bawa sambal pecel, udah lama bertahan supaya kadang-kadang habis. Satu kali habis semua beras, habis semua habis. Tapi masih ada 1 minggu untuk ujian akhir. Tuhan, saya pulang kabur saja atau ikut ujian. Saya tergabung dalam persekutuan mahasiswa. Jadi malam sebelum itu minggu malam kita doa di kampus. Di
sekretaris. Waktu doa, saya berdoa, Tuhan, gimana besok itu tidak bisa makan gimana? Tiba-tiba saya dengar di hati saya, burung di udara aku beliau, apalagi doa. Waktu saya dengar itu, saya menangis, Tuhan terima kasih. Aku lebih berharga daripada burung di udara. Saya makan. Dan betul. Besok pagi bangun seperti biasa, saya biasa bangun jam 4. Tapi biasa langsung masak terus mandi. Nunggu masak itu mandi. Habis mandi, saya langsung saat teduh. Tapi hari itu tidak ada yang dimasak, jadi saya yang mandi saat teduh. Kemudian minta minum, saya berangkat ke kampus untuk ujian. Makan dan minum lah. Sampai di pintu gerbang kampus, saya ketemu satu teman yang bilang, sudah kita makan dulu. Udahlah kamu aja lah. Tidak ada uang saya. Diajak makan. Biasanya bayar sendiri. Jadi saya bayar. Oh, kamu yang bayar, saya takut. Dibayar, kita pasti kan makan nasi telur pindah ke kampus. Saya tidak biasa makan nasi telur di kampus. Makan nasi tim dengan beli bawang satu kadang-kadang kasih minta ricannya udah pakai itu aja. Tapi hari itu saya makan nasi. Siang hari pulang saya minum lagi, saya mau minum karena tidak ada makanan, tidak ada beras yang dimasak. Baru mau tutup mata, pintu kamar mengira mau masak, tidak ada beras, saya bilang. Pakai beras dulu, ambil aja beras. Komporku habis minyak juga. Pakai komporku aja. Saya cari lauk sama sayur. Oke, kalau begitu. Dia cari sayur, saya masak nasi. Kami makan siang. Sore hari, saya pikir sudah selesai 2 kali makan, lumayan masih kenyang. Sore teman-teman belajar, saya bantu ketik. Waktu itu ketik, masih ketik dulu. 1, 2, 1, 2. Dan pembukaan. Baru setengah halaman, kita berhenti dulu yuk, kita makan malam. Udah makan, saya selesaikan tugas dulu. Udah saya bayar kamu. Saya dengar kata bayar di lokalnya. Ya saya tidak pernah dengar. Tapi hari itu saya dengan 2 kali pagi sore. Dan besoknya hampir sama model. Sepanjang 1 minggu itu saya makan. Dan makan saya lebih enak dibanding saya punya beras, dibanding saya punya uang. Ingat, Tuhan kalau kasih makan kita berbeda. Waktu saya masih punya beras, punya sedikit uang, saya atur dengan pola pikir saya. Cukupnya ini yang makan sambil mengeluh, berdoa ucap syukur, Tuhan terima kasih buat berkat. Haleluya, amin. Ucap syukur doanya, tapi kenyataannya mengeluh, bersyukur. Dengar baik-baik. Harusnya mengucap syukur sama. Alkitab bilang sama kita dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Jangan kamu khawatir, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah apa? Dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah seringkali kita tidak itu, kita doa itu sudah punya formula, betul nggak? Doa makan ya terima kasih, selesai sambil makan sambil mengeluh. Kalau di rumah kau tanya, Ma, cuma begini saja kan? Tidak ada yang lain. Padahal tadi sudah mengucap syukur. Mestinya sebelum mengucap syukur tanya dulu kan? Tidak ada telur kan?
Tidak ada daging kan? Tidak ada ayam kan? Kan begitu. Kalau tidak ada, ya kita doain Tuhan. Saya ingin makan nasi lauk ayam, lauk daging. Tapi yang ada cuma ini. Aku mengucap syukur karena Aku akan memberkati saya dengan itu semua. Tapi kan tidak. Siapa yang biasa berdoa begitu? Ada enggak? Ada. Kita tidak pernah minta. Satu hari ini saya lupa di Inggris, dia punya panti asuhan Josh Muller. Habis semua. Tapi dia tidak kasih tahu anak-anak. Seperti biasa pagi itu mereka mau sarapan berdoa. Semua doa. Makanan kami. Tapi tidak tersedia makanan. Begitu amin pintu diketuk, makanan datang. Hari itu tiba-tiba ada sesuatu yang diputuskan di situ. Makanan untuk sekolah itu tidak jadi semua, tidak tahu diliburkan ke apa, saya lupa ceritanya. Tapi kemudian dikirimlah kepada semua. Makan semua. Nanti tapi kan kita seringkali tidak begitu mengucap syukur, setelahnya bersyukur. Tapi di sini jangan hendaknya kamu khawatir, nyatakan keinginan. Tapi kita nyatakan keinginannya, ada enggak? Enggak ada. Kita hanya mengeluh. Kalau teman kasih apa, cuma begini saja, atau diajak makan. Coba kalau kita berdoa dulu, Tuhan hari ini saya mau makan ini, tapi saya tidak ada uang. Saya hanya menyatakan keinginan seperti yang Tuhan mau. Satu kali saya dari Surabaya mau pulang ke Jayapura. Malam itu malam Imlek, saya masih. Saya makan dengan kasar makanan di Surabaya. Tapi tidak ada nasi, tidak ada makanan. Habis makan, saya sudah spend waktu itu 2 jam untuk perjalanan. Tapi ini jalan ini macet total malam Imlek hari ini. Kalau saya ingat ayat ini, Filipi 4:6, Tuhan, saya tidak mau terlambat. Tapi ini pasti terlambat. Ini macet. Ada 2, Tuhan kau bisa lakukan. Tiba-tiba jalan ini lancar, kami jalan sampai, atau pesawatnya oke kesel, nunggu saya pesawat supaya tidak hangus tiket. Saya hanya itu aja, saya menyatakan kalau Yesus lancar, tapi tidak lancar-lancar. Saya iman yang kedua aja kalau begitu. Pesawat buat 3, betul saya. Saya biasanya tunggu, sekarang kau yang mesti tunggu saya. Saya telepon, Mama, tolong doain sepakatnya, menyatakan di Jayapura. Betul sampai di Juanda itu sudah take-off yang sama, sudah sepi. Dan saya lapor tulisan Bandung, yang Papua semua sudah tutup semua, atau jalan tinggal Bandung. Saya lari ke Bandung ini, saya terlambat, saya mau ke Jayapura. Ini yang terakhir berkembang. Dia tunggu. Amin. Kebetulan orang lain bisa bilang kebetulan. Ini bukan kejadian satu kali. Sebelumnya saya pernah ada di Manowari. Minggu itu pelayanan jam 9. Ini kapal harus kembali ke Jayapura. Tapi saya diminta melayani jam 9. Lalu saya berdoa, Tuhan, ini kalau mau pelayanan di sini nggak mungkin kan saya terlambat dong kapalnya. Saya berdoa aja, kapal kau tunggu nanti 2 jam ibadah selesai kau berangkat. Kapal sampai 5 jam karena ada balik-baliknya yang rusak satu.
Saudara punya kuliah, khawatir apa? Kuliah. Saudara khawatir tentang apa? Nyatakan aja kayak gitu. Tapi bukan berarti kita tidak sungguh-sungguh bekerja, berusaha, belajar. Yang kita Tuhan, saya mau tidur-tiduran di kos. Saya semester depan saya lulus semua dengan nilai A. Itu hancur. Kita malas tapi kita tidak minta itu mencoba Tuhan. Kita sudah melakukan bagian kita karena Dia berjanji. Tuhan berjanji dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bagaimana kehidupan kita? Kadang-kadang di kos kekurangan ini, mau makan ini, kekurangan tidak ini. Tapi kita hanya mengeluh, kita salahkan ini, salahkan itu. Ini mama tidak kirim, papa tidak kirim, om tidak tahu, tidak ada yang bantu, tong sendirian di sini. Ada Tuhan bersama. Dia berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tapi kita lupa ayat ini. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi. Hidup kita seperti itu. Tuhan selalu menolong orang Israel waktu keluar dari Mesir. Betul? Tapi setiap kali ada masalah, mereka ingat apa? Ingat Tuhan atau ingat Mesir? Begitu ada masalah, langsung ingat Mesir. Tidak ada kuburan kan di Mesir? Lebih baik mati di sana. Kalau kamu kekurangan, kau ingat siapa? Ingat di kampung. Ya, waktu bimbing sekolah di Bambina, anak-anak mau biasanya dalam semester itu kan harus menyelesaikan pembayaran kali apa? Kayak 2 minggu di kampung. Itu apa? Oh, cari uang di kampung. Oh, di kampung banyak uang ya? Tidak juga, Bapak. Lalu, ya, ambil satu ekor kambing gimana? Di sini tidak ada. Tidak ada. Berarti Tuhan ada di kampung satu pun tidak ada di sini. Tidak selalu. Kan saya punya pengalaman berjalan dengan Tuhan. Kalau kita selalu ingat siapa yang nolong kita, harusnya Tuhan yang menjadi andalan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi seringkali tanpa sadar kita lupa Tuhan yang menyertai kita. Suami istri, kenapa bertengkar? Ribut suami istri, gara-gara kadang-kadang soal sepele saja. Kenapa bisa bertengkar? Karena dia tidak sadar Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-26 dan 27 dikatakan begini, yaitu rahasia, ya, ayat 25 aja mulainya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Rahasia besar adalah Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus ada bersama dengan kita.
Makanya bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Tapi itu hanya terjadi waktu ibadah. Di luar ibadah gimana kabar? Gimana kuliah? Dosen 1,5 mati. Itu apa? Doakan dosennya enggak? Tuhan, aku berdosen, aku gak senang sama dosen ini. Dia dengar, aduh, kepala saya sakit kalau dia ngajar. Tapi kan saya mahasiswanya, saya didengar. Tolong saya Tuhan, kalau dia bicara, telinga saya bisa nyaman, tidak sakit. Pikiran saya tertuju kepada Tuhan. Saya mengerti apa yang diajarkan. Dan saya bisa menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu, terbaik, dan menyelesaikan ujian-ujian yang terbaik. Aku ingin dapat nilai A. Betul kan? Tapi yang kita tidak doakan, kita bicara di mana? Kita ribut dengan dosanya, kita tidak suka tadi itu. Tapi kita tidak mendoakan. Kita tidak suka dengan mata kuliah itu, tapi kita tidak mendoakan. Mintalah maka akan diberikan. Tapi kita tidak minta, kita tidak berdoa. Kita memang berdoa. Kami berdoa mau tidur, berdoa mau makan, berdoa bangun tidur, berdoa di gereja. Tapi kita tidak doakan gereja. Segala hal macam ini tidak doakan. Pada tadi dikatakan, nyatakan keinginanmu. Yang kita nyatakan apa? Keluh kesah, kekesalan, kejengkelan, emosi yang kita nyatakan. Coba ketemu teman, malas, sabar. Kita tidak nyatakan keinginan. Ketika kamu tidak punya uang, ketemu teman, apa yang kau nyatakan? Meti, dompet lagi meti, pulsa juga meti, semua meti. Kita tidak menyatakan keinginan. Tuhan, buat Tuhan yang mengutus saya kuliah di kampus. Kebutuhan Engkau yang mencukupkan. Tapi kita kan marah-marah. Begitu punya uang banyak, lupa yang lain. Teman datang, ayo kamu seperti biasa. Kan banyak di sini tidak. Amin. Saya punya ada satu ponakan saya, itu baik juga, baik. Tapi begitu ketemu teman yang kacau, dia pun kacau. Sudah sekolah Alkitab, tapi ketemu teman yang kacau, dia balik kacau lagi. Mestinya kamu yang mempengaruhi dia, tapi dia tidak masih terpengaruh. Terus kita menyalahkan, habis teman-teman saya ajak saja nih. Saya tidak mau mampu, tapi teman-teman saya datang jadi. Saya tidak suka merokok, tapi teman-teman kasih jadi. Kenapa kita tidak berani menolaknya? Berkata tidak. Kita tidak hidup dipimpin, diperintah oleh kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di hidupku seperti di surga. Surga yang datang ke bumi, bukan kita yang datang ke surga. Siapa yang mau pergi ke surga dulu? Ada? Tapi siapa yang mau surga datang ke dalam hidupmu? Mau? Amin. Ya bilang Tuhan, datanglah kerajaan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai saya. Orang yang demikian tidak ada hukuman di dalam hidupnya. Amin. Mari kita lihat Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Amin. Ketika kerajaan Allah datang kepada kita, tidak ada pengumuman. Waktu Yesus mau kasih makan, kemudian yang ada pada mereka hanya 2 ekor ikan, 5 roti. Lalu mereka, dari mana? Yesus mengangkat itu. Dia doain gimana? Dia mengucap berkat, kemudian memecah-mecah roti itu, memecah-mecah ikan itu, kemudian membagikan. Murid-murid bilang, dari mana? Uangnya berapa? Ini jauh dari kamu. Seringkali kita sudah sama. Coba ada kasih uang saya tiba-tiba. Coba tiba-tiba saya dapat segini. Coba ini. Ya nyatakan aja kepada Tuhan. Ada. Masalahnya kita tidak nyatakan. Ini tidak ada pengumuman. Sudah dimerdekakan. Bilang, saya sudah dimerdekakan. Karena Kristus ada di dalam saya. Saya ada di dalam Kristus. Kamu dalam Kristus dari sudah dimerdekakan dari dosa hukum. Luar biasa. Waktu dulu malaria saya kumat, sering kali tiba-tiba malaria. Ada di sini malaria? Atau malaria? Saya pertama kali datang ke Papua tahun 92. Saya pikir urapan kalau waktu kota, ternyata malaria. 8 tahun sampai tahun 2000, satu sore saya duduk renungkan firman, semua penyakit sudah ditanggung. Saya duduk begini, penyakit sudah ditanggung, kenapa malaria masih ada? Saya berdiri dan katakan, malaria kok tidak ada lagi di saya. Mulai hari ini dokter bilang ada benih-benih, ada bibit malaria. Nanti kalau makan terlambat, kalau kamu stres, kalau kamu lelah, malaria pasti akan datang. Tidak ada lagi malaria, kok tidak ada tempat di sini. Ini rumah Tuhan, bukan rumah malaria. Dan malaria sembuh sejak tahun 2000 sampai 2025 tidak pernah sakit. Amin. Amin. Tapi saya berpikir kok cuma malaria, yang lain masih datang. Sakit kepala sering kali muncul, batuk, flu, beringus ini muncul. Ya, 1 tahun kadang-kadang saya kelelahan dan sakit. Tuhan, ada yang kecil, yang lain juga pergi. Saya mulai nyatakan sakit kepala, sakit apakah semua sudah ditanggung. Tidak ada lagi sakit kepala. Beberapa waktu yang lalu saya baru sadar, saya nggak sakit kepala lagi ya. Saya biasanya selalu sedia obat untuk sakit kepala ini. Kami berdoa, Tuhan, saya tidak punya iman untuk sembuh sakit kepala langsung, jadi saya mau minum obat. Tapi sudah beberapa tahun tidak pernah sakit kepala. Amin. Tidak pernah pulang. Tidak ada yang 1 tahun sekali dan 2 kali kelelahan itu lagi. Nyatakan keinginanmu kepada Tuhan. Lawan itu, tunduk kepada Allah, lawan si iblis. Hidup ini peperangan. Tidak ada sekedar ke gereja, tapi hidup mempraktekkan kebenaran. Datanglah kerajaanmu. Amin. Jemaat itu harus menyatakan ini. Sepakat menyatakan kerajaan Allah ada di tengah-tengah jemaat ini. Amin. Jemaat ini tidak seperti ini terus, akan bertumbuh, berkembang, menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Amin. Orang-orang diselamatkan. Ayo kita nyatakan kepada Tuhan. Hidup kita berubah. Ada banyak hal yang sudah berubah dalam hidup saya, tapi ada beberapa hal yang belum. Saya terus menyatakan itu. Tidak ada bagian dalam hidup saya. Saya dulu lemah di pornografi, berkali-kali jatuh dengan pornografi. Sekalipun saya sudah melayani. Pornografi itu barang apa sebenarnya? Kenapa mudah sekali saya jatuh? Kemudian saya nyatakan dalam nama Yesus,
hapuskan semua. Tuhan membenci pemuda, beri aku hati yang benci, pikiran yang benci, menolak dengan tegas. Apakah langsung? Tidak. Pelan tapi pasti. Kebencian akan pornografi mulai muncul, percabulan, perzinahan, dan yang lain-lain muncul. Yang muncul apa? Kasih akan Tuhan. Tuhan beri saya kerinduan akan Engkau, beri saya cinta akan Engkau, bisa mengasihi sesama saya dengan lebih baik lagi. Itu kan firman Tuhan digenapi. Jadilah kehendakmu di bumi, di hidupku seperti di surga. Di surga yang ada saling mengasihi. Ada tak nanti di surga kata, kenapa kamu di sini? Saya tidak ingin kamu ada di sini. Terus kita protes, Tuhan, kenapa dia ada di sini? Tapi kita kan masih sering. Kalau orang kita di gereja ini, saya tidak mau. Saya mau pergi. Saya tidak mau lihat mukanya lagi di gereja ini. Dia atau saya yang pergi. Satu kali ada yang di rumah, mereka tidak mau mengaku dan di pastor. Saya bantu. Kamu mau mengaku? Tidak mau. Ini pekerjaan. Tidak mau. Saya belum mau mengaku. Saya tidak mau mengaku. Terus, kalau kamu tidak mau mengaku, ini tidak satu rumah, kacau saya bilang. Tapi kalau pilih salah satu, saya ingin kau yang pergi, bukan dia. Tidak akan dua orang. Biar dia tinggal, kau yang pergi aja. Oh, Bapak begitu? Iya. Jadi kau pikir baik-baik. Akhirnya pelan-pelan pasti dia bisa mengaku. Kadang-kadang memang sulit. Kita harus memilih salah satu. Amin. Ikut Tuhan atau ikut pikiran sendiri. Ikut Tuhan atau ikut orang. Ikut Tuhan atau ikut emosi kita. Ikut Tuhan atau ikut teman kita. Saudara ikut siapa? Ikut Yesus? Kalau teman bilang begini gimana? Tolak. Amin. Kita harus berani menolaknya dalam nama Yesus. Waktu saya berhenti merokok, saya dalam nama Yesus saya buang kembali. Teman saya, saya kasih ke saya saja. Kok masih utuh? Oh tidak, ini musuh buat saya. Saya patah, saya buang di got, kabel di got itu. Sayang sekali. Tidak boleh fanatik begini. Ini bukan fanatik, menyatakan kebencian. Amin. Sekali ada satu keluarga saya datang, dia punya kunci barang-barang itu dengan ornamen naga dan segala macam. Saya memang ada kuasa gelap di sini. Saya bilang, ini barang mesti dihancurkan, buang. Saya yang ngomong, terserah kamu aja enggak. Boleh enggak kasih orang? Kasih orang, kamu setan transfer ke orang bagaimana? Akhirnya dia tidak kasih itu. Tapi kan, apa yang terjadi? Beberapa minggu kemudian, satu rumah itu kecelakaan. Patah-patah, untung tidak ada yang mati. Karena tidak menyadari setan ada di rumah mereka. Karena kita tidak menyadari hidup kita ini bersama Yesus atau bersama yang lain. Hari kita renungkan keluarga kita ini siapa? Kristus atau yang lain? Kadang-kadang kita mengasihi orang yang di luar sana lebih daripada mengasihi yang di dalam. Orang bilang terutama kawan-kawan seiman, saudara-saudara seiman. Ya kita saling mengasihi dulu, baru melangkah ke yang lain di luar sana. Supaya kita mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jadi berbeda. Tidak ada penghukuman lagi buat kita yang ada di dalam Kristus. Amin. Kita kembali ke Yohanes 10 bagian A berkata, pencuri datang
hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi ada dua oknum yang datang kepada kita. Satu Yesus, satu pencuri. Pencuri adalah setan, roh jahat, iblis. Itu pencuri. Dia mencuri kesehatan kita, mencuri ide kita, mencuri masa depan kita, mencuri kesuksesan kita, mencuri kesehatan kita, mencuri cita-cita kita. Datang ke Solo untuk kuliah, ketemu kuntilanak, ketemu gendruwo, jadilah mereka. Tidak bisa diajak. Kita masih fokus. Saya diutus ke sini untuk kuliah. Bagaimana saya berfokus menyelesaikan dengan ekonomi? Sukses kuliah, tapi juga dekat dengan Tuhan dan Tuhan menyertai. Amin. Saya mengasihi komunitas kita menjadi kuat, menjangkau saudara yang lain, supaya mereka juga diselamatkan, ditolong. Kita akan terkenal dari timur ini, Papua, Timur, Ambon. Terkenal apa? Terkenal kacaunya. Padahal kan Injil semua. Betul. Preman paling banyak dari mana? Kalau tidak Papua, ya Batak, ya Ambon, itu preman-preman. Itu daerah Kristen semua, kan? Daerah Kristen. Harusnya muncul itu lebih banyak hamba Tuhan. Amin. Dan kolektor dari mana? John K. Ini semuanya orang-orang kita ini semua. Tapi ayo kita mulai. Tuhan, aku mau menjadi bagian dari kerajaan. Amin. Jadi berkat. Oh, ada Tuhan. Ya, oh. Jadi berbeda. Ayo nyatakan, deklarasikan bahwa Kristus ada diam di dalam hidup. Amin. Tidak usah takut. Semua orang punya kesulitan yang sama, tapi yang membedakan adalah Kristus yang diam di dalam. Memerintah. Pencuri datang untuk mencuri, tidak. Yesus yang datang ke dalam hidup untuk memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Datang kerajaan surga. Bukan yang lain yang datang, bukan kerajaan kegelapan sehingga hidup kita sembarangan sembrono. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi, di hidup seperti di surga, di keluargaku seperti di surga, di masa depanku seperti di surga. Tuhan membuka jalan di kesehatanku, di tubuhku ini seperti di surga. Dulu saya ada beberapa penyakit, saya dikira satu-satu dan orang apa sehat. Tapi apakah tidak ada penyakit selalu akan mengintai, muncul, datang dari berbagai arah. Kita melawan dengan iman yang teguh. Amin. Mama kembali pernah jatuh, tulang belakang masuk, duduk tidak bisa, bangun tidak bisa. Kita ke rumah sakit, jangan tanya sakit atau tidak, jangan kasih tahu orang-orang, belum tentu sepakat, kita harus sepakat. Oke, saya dengan anak saya, si Noel, dengan tante, kakaknya ibu, kami berdoa. Tulang belakang pulih, balik, masuk itu tiba-tiba naik, lurus lagi. Tapi apakah langsung sembuh? Tidak. Dia masih berbaring 4 hari masih di tempat tidur. Baru hari kelima mulai pelan-pelan merangkak. Hari ke-6 terus, hari ke-14 2 minggu dia bisa berdiri melayani. Amin. Lawan itu. Ada peperangan. Ketika matanya patah, dan dokter bilang
Nggak mudah memang melawan kenyataan-kenyataan yang buruk. Tapi ada kuasa di dalam diri kita. Ada kerajaan Allah yang memerintah kita. Amin. Siapa yang memerintah hidup? Allah, Yesus, atau yang lain? Jangan izinkan yang lain. Hidup kita ini jauh-jauh dari Papua, jauh-jauh dari kita tinggalkan semua untuk kita bisa berhasil dalam studi kita. Banyak udah kita tegak. Amin. Kita saling menjaga di komunitasnya, saling menolong, saling membantu. Di jemaat ini harus berani. Kita tidak mau biasa-biasa saja. Kerajaan Allah itu memerintah. Kita sadar seperti Yakub tersadar kalau Tuhan ada bersama dan terus menyertai sampai dia kembali. Dan berpaling beda dengan kehidupan ayat suci. Amin. Tuhan setia dengan janji. Jadi hari ini saya rindu setiap kita mengalami Tuhan bukan dari kata orang. Jadi mesti mempraktekkan hidup dalam kebenaran. Jangan mau biasa-biasa saja. Hidup mesti berubah. Amin. Yang sudah mau lulus lagi skripsi, aduh susah. Stop bilang susah-susah. Tuhan, aku tidak mampu. Tolong saya. Beri hikmat untuk menyelesaikannya. Ketemukan orang-orang yang tepat, dosen pembimbing yang tepat. Didoakan dari sekarang. Penguji yang tepat. Saya ingat kesaksian Ibu Nur, pasal itu pemimpin kami. Ketika dia berdoa, dosen pengujinya hanya udah, saya tanya aja. Dia dapat tahu. Kadang-kadang aneh lah dosen penguji itu aneh. Ada yang betul-betul ditanyai, ada yang cuma kita guyon-guyon saja. Kamu dari mana? Oh iya, udah selesai, udah selesai. Bagaimana ini? Lulus, dapat nilai A. Dia kan aneh. Amin. Tuhan itu Tuhan yang sama. Amin. Jadi kuliah jangan hanya keluar masuk saja. Saya ingat satu anak dari Tio, murid saya di desa. Kemudian dia satu kali dia datang dari Surabaya, dia kuliah di IKIP Surabaya. Kemudian S2-nya tidak lama. Katanya dia, bisa ya kuliah di sana? S2. Bapak sudah ajar juga tuh. Cerdasan itu gimana? Lalu setiap kali dosen itu datang, dia sudah bersiap. Dia dosen keluar dari mobilnya, dia mana? Bantu bawa tasnya. Dosen-dosen mengajar yang lagi bawakan sampai di mobil. Apa? Kalau ada di rumah capek-capek, saya bisa biji. Kalau ada yang halaman apa, saya bisa buat batu. Kalau bersihkan, jangan takut kasih tahu saya. Kalau dosen perempuan sama, tapi dia tidak izin. Dia tawarkan yang lain. Dia ucapkan terima kasih. Lulus itu bukan karena yang ini saja, bukan karena nilai baru. Lulus ini kan kau kenal baik juga. Waktu dia mau kasih nilai D, tiba-tiba tengah dicoret. Jadi B. Nah jadi B. Bisa berubah. Saya kan sekarang juga ngajar. Saya pernah ngajar nilai guru-guru semua bagaimana. Saya waktu mau mengubah nilai itu saya bayangkan anak. Contoh, bagusnya 8. Dan lulus nilai saya bagaimana? Saya membayangkannya.
Guru, selamat pagi. Hampir semua dosen, semua guru yang saya pernah ketemu, hampir begitu. Ada satu dua yang sakit betul ada. Tapi baik-baiklah sama dosen. Tidak apa-apa. Kita bukan cari muka. Kita berterima kasih. Terima kasih sudah mengajar. Saya senang ketemu dosen. Itu akan diingat selalu. Nanti selesai mata kuliah, selesai ujian, terima kasih sudah mengajar kami satu semester ini. Aduh, saya diberkati dengan ibu dosen atau pak dosen atau siapa. Saya suka cita bisa bertemu dengan orang yang spesial. Berubah. Jadi jangan hanya andalkan Tuhan. Amin. Ada kecerdasan sosial namanya. Berusaha malu orang nanti dia bilang, kenapa malu? Ada Yesus di dalam dirimu. Amin. Waktu saya tidak bisa bayar, kekurangan hampir tidak bisa kuliah, saya selalu menolong teman saya panggil saya. Saya bilang kamu lulus apa tes? Ini hadiah buat kamu. Kasih 2 baju, dikasih amplop 400.000 zaman itu. Saya butuh sebenarnya sekitar 100.000. Dan itu menyelesaikan semua kebutuhan saya. Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia masih ada sampai hari ini. Apapun pergumulanmu dalam hidupmu, tadi itu ada di Surabaya. Saya tidak tahu sekarang kapan itu dia anggota DPRD Provinsi Papua. Sekarang kan Papua sudah pindah Papua pegunungan. Saya ketemu banyak orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Bukan karena dia hebat, tapi dia sadar Tuhan menyertainya. Nah pertanyaannya, Tuhan menyertai apa? Siapa yang tidak disertai Tuhan? Katakan. Siapa yang disertai Tuhan? Katakan. Yakin itu. Bersama Yesus dasar luar biasa. Kalau begitu kan aman berarti. Betul kan? Sudah aman bersama Yesus. Apa yang harus kita takutkan? Tidak ada. Tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Semua sudah selesai. Ayo kita praktekkan dan alami. Alami. Nanti mau lulus sudah berdoa sekarang nih. Tuhan aku tidak mau lulus ini, aku tidak punya kerjaan. Aku mau belum wisuda sudah punya pekerjaan. Aku tidak bergantung lagi kiriman orang tua. Aku bisa mengirim orang tua. Amin. Itu yang saya lakukan. Lulus sebelum di wisuda, saya sudah kerja. Itu ada satu jemaat ikut itu berdoa itu, betul. Dia ngalamin. Kenapa kamu bisa ngalamin? Saya berdoa. Yang lain santai dulu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kita mau yang mana? Kita nyatakan Tuhan, aku mau yang seperti ini. Kehendakmu membawa saya naik, bukan turun. Kalau turun bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kalau kita naik, bawa saya ke tempat yang naik itu. Pertemukan saya kepada orang yang membawa saya bisa naik. Amin. Bukan mungkin tapi menyatakan. Perintah berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu pindah. Amin. Bukan membicarakan gunung, bukan membicarakan masalah, tapi suruh masalah itu berhenti. Menyatakan keinginan, kau mau apa? Tuhan aku mau sembuh. Ya sudah, jadilah sembuh. Tuhan aku mau melihat, ya kau melihat. Waktu Bartimius berteriak, Yesus anak Daud, kok dia bikin ribut saja. Dia tambah berteriak keras.
Evangeli Tuhan. Oh apa? Saya mau melihat. Selesai. Amin. Ayo kita alami semuanya harus alami. Jangan ada yang tidak mengalami. Tuhan berkata, mari kita berdoa. Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran. Kuduskanlah kebenaran dengan yang firman kebenaran itu menjadi bagian hidup kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Berapa saya tidak mengenal satu persatu. Kalau ada di antara yang ditegur firman dan kau mau bertobat, kau mau hidup di dalam anugerah Tuhan, angkat tangan apa saja. Taruh tangan yang satu di dada, angkat tangan yang satu. Tuhan, ampuni kami. Kalau kami seringkali tidak berjalan seturut dengan firman kebenaran, tapi kami mau berjalan dalam kebenaran. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidupku, di hidup kami seperti di surga. Kehendak-Mu jadi datang dalam kehidupan kami, di keluarga kami, di jemaat di Pondok Pemulihan ini. Dalam nama Yesus, jadikan kami berkat Allah. Pemuliaan turun ke jemaat, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, di tempat kuliah, di tempat kerja, dimanapun kami tinggal, kemuliaan Tuhan mengikuti kami. Dalam nama Yesus, kuasa dinyatakan, kehendak-Mu dijadikan. Kau mengangkat kami naik dan turun menjadi kepala bukan ekor. Di dalam nama Yesus kami terima dengan iman. Dalam nama Yesus, taruh tangan berdua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima dengan iman. Kami mau berjalan dengan iman. Hidup orang benar oleh iman. Roh Kudus tolonglah kami. Kuatkan dan mampukan kami untuk berjalan dalam kehendak dan rencana. Kami terima firman di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan semua berkata. Terima kasih atas firman yang disampaikan di siang hari ini. Kiranya firman yang disampaikan bisa tidak hanya berkata begitu saja, tapi bisa kita praktekkan dan menjalankan setiap hari. Kita akan memberikan sebuah syukur kita. Jika persembahan sudah disiapkan, saya akan memberikan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan persembahan kita bersama-sama. Kita mengatakan kanan kita, deklarasi persembahan Tuhan. Tuhan menyediakan bagiku roti untuk dimakan dan minum untuk demi yang bertabur
memberkati bangsa-bangsa. Aku bersumpah memberkati bangsa-bangsa. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Kami bersyukur buat lawatan-Mu bagi kami melalui pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada-Mu, melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang dan kesaksian yang boleh kami terima hari ini. Biar semuanya itu Tuhan boleh memerdekakan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus memakai hamba-Mu lebih lagi dan mengurapi lebih lagi di masa-masa yang akan datang, dimanapun juga Tuhan utus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga bersyukur Tuhan, biarlah setiap pujian, penyembahan, solat-solat, tepuk tangan kami, musik kami, semuanya menyukakan hati-Mu dan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bersyukur buat persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, kiranya Tuhan mewujudkan seluruh persembahan kami dan Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, untuk memperluas pekerjaan-Mu di Solo ini secara khusus dan juga di jemaat ini secara khusus Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, secara khusus buat anak-anak kami, para mahasiswa Tuhan, biar Kau memberkati setiap mereka, memberikan kecerdasan, kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan, bahkan kecerdasan 10 kali lipat seperti Daniel Tuhan. Kau karuniakan kepada setiap mereka, sehingga mereka boleh menyelesaikan setiap studinya Tuhan, tepat pada waktunya di dalam nama Yesus Kristus. Mereka boleh menjalani semester demi semester dengan pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati dan cukupkan segala keperluan mereka, makan minum mereka, tempat tinggal mereka Tuhan. Tidak ada satupun yang kekurangan, tapi semuanya hidup di dalam berkelimpahan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, mereka yang sudah bekerja kami serahkan kepada Tuhan. Berkati dan pekerjaan mereka, jadikan mereka berkat di tempat kerjanya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan biar jemaat ini Tuhan semakin hari semakin bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus, dan semakin hari semakin menyerupai Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, biar kami tidak menjadi orang-orang yang malas, tetapi kami boleh sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, rajin untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu, karena kami sadar bahwa kami adalah utusan-utusan Injil yang ada di Solo ini Tuhan. Sehingga ketika kami ketemu dengan teman-teman kami, secara khusus mereka yang membutuhkan Injil-Mu, kami tidak enggan, kami tidak malas Tuhan, tapi kami mau memberitakan Injil kerajaan-Mu, sehingga mereka boleh menerima Injil itu Tuhan dan mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa saat ini buat Bapak dan Ibu Gembala Tuhan, Bapak Imani Gembala, kiranya Tuhan memberkati Tuhan semua pelayanan di tempat ini yang sudah dikerjakannya dengan segenap hati. Tuhan terus tambahkan hikmat pengurapan yang daripada-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Semua pelayan-pelayan yang ada, semua pemimpin-pemimpin, para PKS, koordinator,
Kudus-Nya, dan memerintah